Nah, inilah maka kunut sambil berdoa sambil berdiri ini adalah bentuk kedekatan kita kepada Tuhan. Kalau kita berdoa sambil berdiri itu akan mendatangkan satu keyakinan, ingatan kita, bayangan kita adalah Rasulullah ketika berdoa. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi arsalahullahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official, selamat berjumpa kembali dengan saya Yai Mim, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang hakikat atau ontologi kunut ya. Kunut yang sudah sangat terkenal. Tentu kajian kali ini tidak melihat aspek hukumnya, apakah sunnah, mubah atau yang lainnya, bahkan juga ada yang makruh. Akan tetapi kita berupaya untuk menemukan hakikat sebenarnya kunut itu apa dan bagaimana serta untuk apa. Baiklah, kunut secara bahasa artinya qanata yaqnutu kunutan, artinya berdoa dalam posisi berdiri, yaitu memohon kepada Allah ketika dalam posisi keadaan kita berdiri. Itu bahasa Arabnya adalah kunut. Kalau kita berdoa dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, lalu keadaan kita atau haliyah fisik kita itu berdiri tegak, lalu itu disebut dengan kunut. Sehingga secara bahasa artinya kunut itu adalah berdoa ketika kita dalam kondisi berdiri. Tentu ini yang mampu berdiri, yang tidak mampu berdiri ya bisa jadi kunut dalam rasa haliyah batin berdiri. Kenapa berdoa sambil berdiri atau keadaan berdiri ini dilakukan? Nah, ini pernah dilakukan oleh Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama ketika memperoleh atau ketika menghadapi musuh atau lawan Quraisy yang saat itu disebut dengan Perang Badar. Kekuatan yang tidak seimbang, ya, tentara atau pasukan Badar terdiri dari pasukan yang terlatih, peralatan yang serba canggih, jumlah yang banyak 10.000 lebih, sedangkan kekuatan umat Islam sangat minim dengan senjata seadanya, jumlah yang sangat terbatas, yakni kila diceritakan 313, termasuk Kanjeng Nabi. Nah, melihat situasi yang demikian itu tentu sebagai manusia biasa ya, para pengikut Rasulullah itu ciut, artinya sudah kalah secara psikologis sebelum bertanding, sebelum berperang sudah mengalami kekalahan. Nah, untuk membangkitkan semangat itu Rasulullah berdoa, kunut namanya, sambil berdiri lalu mengangkat kedua tangan ini. Diangkat begini, lalu Rasul mengatakan, ya ini sebenarnya bukan doa, tapi semacam dalam bahasa kita mungkin ya pernyataan atau boleh jadi sebagai protes ya. Ya Rabb, lau ahlaktan al-yawma lam tu'bad min ba'di abadan. Wahai Tuhan, kalau sampai hari ini
kami tidak engkau beri kemenangan, atau bahkan kami engkau kalahkan, maka setelah ini tidak ada satupun di dunia ini yang menyembahmu. Nah, ini pernyataan. Ini sebenarnya bukan hakiki, tapi tentu ini adalah majazi. Kalau sampai kami tidak menang hari ini ya Tuhan, maka engkau setelah ini tidak ada yang nyembah. Artinya seluruh manusia akan menjadi kafir. Nah, ungkapan semacam ini menimbulkan satu keyakinan yang kuat ya, pada pasukan Islam saat itu, sehingga mereka melawan kafir Quraisy dengan kekuatan yang demikian besar itu, dengan semangat yang all out, sehingga memperoleh kemenangan. Nah, inilah maka kunut sambil berdoa sambil berdiri ini adalah bentuk kedekatan kita kepada Tuhan. Kalau kita berdoa sambil berdiri itu akan mendatangkan satu keyakinan, ingatan kita, bayangan kita adalah Rasulullah ketika berdoa. Maka kunut itu ada kunut nazilah, ada kunut biasa ya. Kunut nazilah itu kunut untuk satu mara bahaya, kunut untuk melawan dan lain sebagainya. Kan ada itu kunut meminta perlindungan dan lain sebagainya. Itu secara bahasa ya kunut dan sejarahnya. Lalu sebenarnya apa sih kunut itu? Kunut artinya adalah doa minta petunjuk terhadap terbukanya 8 pintu surga dan 4 kapling surga. Nah, maka doa kunut itu berisi Allahumma hdina fiman hadait. Ini ada munasabahnya, ada korelasinya dengan surat Al-Fatihah ayat berapa itu? 6 ya. Ihdinas siratal mustaqim ini. Ihdinas siratal 6 dan 7 ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya apa? Doa kunut ini ada hubungannya atau hakikatnya adalah kita minta diberikan petunjuk terhadap 8 pintu surga ya, dan 4 kaplingnya. Maka surga itu 1, kaplingnya 4. Yang pertama disebut dengan kapling Ambiya, yang kedua Siddiqun, yang ketiga Syuhada, dan yang 4 adalah Sholihun. Ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa surat keempat ayat 69-70. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Maka an'amallahu 'alaihim ini ada korelasinya dengan surat Al-Fatihah ayat 67. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ini kaplingnya. Jadi surga itu kaplingnya 4, pintunya 8. Oleh karena itu, kunut itu berada pada rakaat kedua sholat subuh. Kenapa demikian? Kecuali kunut nazilah ya. Kalau kunut nazilah bisa di Jum'ah, yaitu bisa di sholat maghrib, bisa di sholat isya, dan bahkan di seluruh sholat. Namanya kunut nazilah. Dan ada juga kunut witir dan lain sebagainya. Tapi inti kunut itu berada pada rakaat kedua sholat subuh. Kenapa? Karena hakikat subuh adalah maghfirah dan rahmah. Apa maghfirah itu? Maghfirah itu pada rakaat pertama, rahmah pada rakaat kedua. Maghfirah itu tertutupnya, maka ghafara yaghfiru maghfirah ketutup artinya. Tertutupnya terhadap neraka 7 pintunya ya, yaitu pada 3 rakaat maghrib dan 4 rakaat isya. Maka dengan tertegaknya 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, tertutuplah 7 pintu neraka. Simbolnya adalah rakaat pertama subuh. Maka maghrib adalah pertama hawiyah, yang kedua sakor, yang ketiga ladha. Kemudian masuk isya adalah neraka sa'ir, kemudian jahim, hutamah, dan jahannam. 7 pintu neraka tertutup, bahkan masih ditambah dengan
tahajud wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ditutup dengan tahajud, sehingga ibaratnya 7 itu kotak neraka, 7 ditutup dengan 3 rakaat dan 4 rakaat isya, 3 rakaat maghrib tertutup, masih ditambah lak atau di lem atau di lakban dengan nafilah tahajud. Nah, maka tertutuplah dia, maghfirullah